Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa JAK TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita masih membahas terkait Allah memerintahkan kepada kita berbuat adil, berbuat ihsan, dan berbuat ita'idil qurba. Pada kali ini kita akan membahas tentang yang ketiga, ita'idil qurba. Ita'idil qurba adalah peduli terhadap kerabat. Dan kepedulian terhadap kerabat bisa hanya sekedar adil, bisa hanya sekedar ihsan, artinya super, bisa standar, tapi yang paling dahsyat adalah bagaimana kita bisa berbuat yang namanya isar. Isar artinya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengutamakan orang lain, lebih mementingkan orang lain, walaupun kita sendiri sangat membutuhkan. Inilah karakter para sahabat, terutama Nabi SAW, sehingga peradaban Islam mudah berkembang hanya 10 tahun menjadi prototip yang sampai saat ini tidak akan pernah yang namanya luntur keteladanannya, peradaban yang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat-sahabatnya isar. Sehingga dikala meninggal dunia mereka lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tidak memberikan harta, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Kenapa? Karena the best. Contoh umpamanya, kemarin sudah dicontohkan, kalau orang ditempeleng, punya hak untuk menempeleng dengan tempeleng yang sama, itu namanya adil. Tapi kalau kita memaafkan, itu namanya ihsan, super. Tapi kalau kita sudah memaafkan, kemudian kita ajak makan, kita traktir di restoran yang mewah, itu namanya the best. Tapi itu sulit. Demikian pula, kalau dalam utang piutang, kemarin sudah diterangkan, menagih itu adalah adil. Tapi di saat paceklik kita memberikan ketaguhan, itu namanya super atau ihsan. Tetapi ternyata orang yang mengutang kepada kita semakin terperosok, makin pailit. Kalau kita memberikan kepada mereka sebagian, separuhnya atau semuanya, udahlah kalau gitu saya ikhlaskan. Kamu tidak perlu bayar kepada saya. Itu yang namanya the best. Demikian pula, banyak sekali orang-orang yang sederhana, kadangkala dalam kehidupan nyata, orang-orang yang hidupnya sederhana sering berbuat isar dalam bertetangga. Pamannya kita bertetangga punya duit 100 ribu, dipinjam oleh temannya 50 ribu, dikasih. Tapi kalau kita punya duit 1 miliar, kita pinjam 500 juta, siapa yang akan meminjamkan? Demikian pula kita sering dihebohkan. Di desa-desa terpencil ada seorang pemulung, ya, barang rongsokan, kemudian dijual dan dikumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Kemudian setelah terkumpul, mereka berkurban hasil jeripayahnya sendiri. Ini yang namanya isar the best. Subhanallah. Jadi kalau orang tua ingin sukses dalam keluarga, lebih mengutamakan anak ketimbang dirinya. Kalau kita ingin sukses dalam keluarga, lebih mengutamakan istri ketimbang dirinya. Demikian pula dalam kehidupan-kehidupan sebagai hubungan guru dengan murid, hubungan dokter dengan pasien, hubungan dosen dengan mahasiswa, hubungan kiai dengan santri, itu kalau berbuat isar, sangat luar biasa akan berkesan dan cepat akan tertulari hal-hal yang positif dan baik dalam kehidupan. Terima kasih. Walaupun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.